Oke, coba ya, screen dulu. Kemudian. Oke, kita bahas dari soal nomor 1 berarti ya. Perhatikan gambar rangkaian berikut ini ya. Gambarkan rangkaian ekivalen dari rangkaian ini, oke? Berarti ini bagaimana caranya nih? Bagaimana caranya nih tadi? Dari sini dikasih titik-titiknya ya. Ini ada titik B, titik A, C gitu ya. Oke. Berarti yang paling mudah dulu ya. Ini kan apa? Jelasin ya. Dari B ke A sini dia ada ketemu sama si sumber tegangan ya. Sumber tegangan DC. Terus di sini ketemu sama rangkaian R3. Berarti yang paling simpel dulu. Berarti di sini ada plus minus ya. Ada plus minus, aku lurusin aja nih ya rangkaiannya. Ini lurusin aja. Terus ketemu sama R3. Oke. Ini ada titik B. Ini ada titik A gitu ya. Seperti itu. Terus apalagi berarti nih yang bisa kita buat gambar jadi lebih enak kelihatannya? Di sini bagian B dia, bagaimana bagian B? Dia jadinya terbagi menjadi berapa nih bagian B? BA atau bagi jadi berapa lintasan BA ini? Dikit lagi. B ke A dia ada, ini kan 1. Terus, iya 3 ya. Berarti di sini ada B, ini kan B ke A, yang bagian tadi, yang bawah ya, ini. Ini ada penerangan sama R3. Terus di sini ada satu lagi ya, ada 2 lagi ya di sini. B ke A, ini adalah si R2. B ke A, ini adalah R1. Berarti di sini ada 2 ya. B ke A tuh. Ini adalah si R1 ya. Ini adalah R2. Oke. Seperti ini. Jadi B ke A dia terhubungnya ada yang dari ini ya, tegangan R3, terus ini ada R1 sama ada R2. Oke, ini B ke A-nya ya. Berarti satu komponen lagi apa nih? Satu komponen lagi adalah si R4 ya. Nah, R4 berarti gimana nih R4 berarti? Berarti R4 bagaimana? Berarti R4 ini kan dia adalah A ketemu A ya. Jadi kayak gini R4 itu ya. Oke. R4 tuh seperti ini kalau digambarin. Ini R4. Nah, tapi karena dia adalah A ketemu A, berarti ini R4 ini adalah bagian yang tersebut sebagai short circuit. Ya, short circuit. Jadi ya kita abaikan aja yang ini R4-nya. Jadi karena sini kan A ke A dia titik yang sama ya, berarti dia short, berarti ya udah di sini anggapannya ya udah nggak ada R4 aja. Kita abaikan. Berarti rangkaian si ekivalennya adalah ini sama dengan rangkaian yang sederhana ya, seperti ini. Oke? Di kan ada kuncinya nggak kalian ini? Kalian dikasih nggak? Apakah ini sampai kayak disederhanakan dulu ataukah kayak gini aja? Karena kan bilangnya ekivalen itu ya. Bagaimana? Ada punya nggak? Nggak ada. Ya udah. Kalau begitu, kalau pin lebih sederhana sedikit ya, mungkin kita bisa ini aja nih. Bisa pertama kita coba paralelkan aja berarti ya. Sini kan ada R1 sama R2 ya. Berarti sini hubungannya adalah dia paralel berarti ya. Oke. R1 sama R2 dia paralel. Sehingga kita bisa bikin aja seperti ini. Oke. Kita coba paralelkan menjadi seperti ini. Plus, minus, jadi ini R1 paralel R2. Oke.
Ini. Oh, sebentar. Di sini, ya udah kita berarti bikinnya kayak gini aja, gitu ya. Oke, sampai sini ada tanyakan dulu untuk yang soal nomor 1. Jadi kita cara menyamakannya itu kita ini dia, yang titik B, ini titik A ya. Di sini ada 3 jalur. B ke A sih ketemu ada tegangan, berarti ini plus minus itu ya. Plus minus, jangan lupa perhatikan lambangnya. Plus minus dulu, terus ketemu C, ini C ya. Terus ini ada R3. Ya, terus ini juga ada B ke A, ada R2 itu ya. Berarti sini B ke A ada R2. Bisa juga dia lewat R1 seperti ini. Makanya jadi namanya seperti ini, yang lebih sederhana. Oke? Mungkin begini aja dulu ya. Ada tanyakan nggak untuk nomor 1? Aman? Bagaimana? Kalau soal aku putus sih bilang aja ya. Gimana? Aman ya. Kita coba lanjut ke soal nomor 2. Di sini perhatikan gambar rangkaian berikut ini ya. Tentukan arus I1, I2, dan I3 dengan analisa mesh gitu ya. Di sini I1, I2, I3 ini emang gambaran dari soalnya atau gimana itu ya? Arahnya. Gambarnya dari ini ya, dari soalnya berarti ya, 1, 2, 3 nih ya. Yang muter loop, bentuk loopnya. Oke. Dan tahu ini gimana cara menyelesaikannya berarti? Mesh itu yang seperti apa? Kalau nggak mesh itu yang secara umum, cara menyelesaikannya bagaimana? Mesh. Kalau dulu sih aku ada juga nih di SMA gitu sebenarnya. Kalau dulu aku, fisikanya ada pakai analisis ini. Jadi caranya adalah kita bikin loop batin ya. Berarti misalkan ini adalah loop 1, loop 2, loop 3 ya. Ini loop 1, ini loop 2, ini loop 3 ya, loop 3. Nah, ini mungkin cara menyelesaikannya ya. Cara menyelesaikannya ini kadang suka ada yang beda-beda. Jadi plus minusnya terus juga lambang-lambangnya kadang suka beda tergantung siapa yang ngajar gitu ya. Jadi aku bakal jelasin sesuai dengan yang aku ajarkan gitu ya, yang aku pelajari. Oke, tapi mungkin kalian di kelas mungkin agak beda juga mungkin gitu ya, karena konvensinya suka beda konvensinya ini. Jadi loop 1, loop 3 ya, tapi jawabannya sama hasil jawaban akhirnya. Nah, gimana caranya ini? Kita bikin berarti sini loopnya adalah bentuknya gini ya, bentuknya seperti ini, searah dengan I1. Nah, kalau kita perhatikannya di I1 tuh, berarti mana nih I1? I1, I2, I3. Ya, misalkan I1 berarti ini ya. Ini I1, oke. Ini I1, ini I2 gitu ya di sini. Ini I2. Oke. I1, I2, ini I3 gitu ya. Sorry, ini I3. Nah, maka di sini ya, di sini kan ada perpecahan sini ya. Ada yang terpecah. Ada bagian yang terpecah di sini. Berarti ada arus yang ke arah sini ya. Ada arus yang ke arah sini. Berarti ini kita pakai hukum Kirchhoff pertama. Jadi kita misalkan ini adalah I4 misalkan nih. Ini I4 itu ya. Terus di sini yang bagian sini ada arus besar I5 misalkan di sini. Ini I4, ini I5. Oke. Nah, maka di sini kita pakai hukum Kirchhoff 1 ya. Kirchhoff 1 di sini arus masuk sama dengan
Kirchhoff 1 ya, arus masuk sama arus keluar nih. Kita perhatikan pada titik 1 nih. Pada titik 1 ini ya, titik 1 di sini ada arus masuk, ada arus keluar ya. Berarti I1 atau I4 ya. I2, I3. Ini agak ambigu sih gambarnya. Tidak misalkan nih I1 deh, sorry. Ini banyakkan bagiannya ke ini satu yang apa tadi ya? Berarti ini benar tadi 4. Gambarnya agak kurang baik ini. I1, I2. I2. Ada ini ya, berarti konversinya berarti ya. Maka di sini si I4 ini ya, berarti arus masuk sama dengan arus keluar di titik 1, di 1 yang ini. Berarti masuk titik 1 ini siapa? Adalah arus dari I1 masuk ini. I1 sama dengan arus keluar. Apa arus keluar? Berarti ada I2 sama I4 yang keluar ya. I2 tambah I4. Atau berarti kita bisa bikin ini I4-nya dalam bentuk I1 sama I2. Berarti I4 adalah I1 minus I2. Ini pada titik 1. Lanjut lagi kita pada titik kedua nih ya. Pada titik 2, berarti di sini ada arus masuk sama dengan arus keluar ya. Keluar. Berarti masuk siapa nih yang masuk sini? Adalah arus I2. Yang keluar di titik 2 siapa? I3 sama I5. Berarti I3 tambah I5. Terdapatkan berarti sini I5 sama dengan I2 minus I3. Oke, selesai. Kita dapatkan I4 sama I5 dalam bentuk I2, I1, I2, dan I3 ya. Karena kan kita nyari I1, I2, dan I3. Sebenarnya gimana? Nah, kita pakai analisa message ya. Analisa itu bagaimana? Yang kita analisis setiap loop-nya. Jadi kita bikin ini pada loop 1 ya. Loop 1 ini berarti yang ini ya. Yang muter aja nih. Berarti di sini kita buat ya yang searah dengan loop itu kita tuliskan sebagai positif ya. Terus nanti yang berlawanan arah loop ini adalah lambangnya adalah negatif ya. Ini kalau searah positif. Berarti kita bikin sini ya. Ini si bentuk loopnya, ini adalah si loopnya. Loop 1 dia searah dengan I1, berarti dia positif. Jadinya I1 kali dengan R-nya. Berarti ini adalah 2I1. Hambatan kali arus itu ya. 2 kali I1. Kemudian loopnya gini ya bentuknya. Loopnya kayak gini. Searah jarum jam. Berarti ini 2I1 positif. Terus I4 searah jarum jam berarti ya. Berarti dia positif juga. Tambah dengan 5I4. Oke. Terus ini ketemu kutub positif. Berarti jadinya adalah tambah dengan 25. Sama dengan 0. Oke. Atau tadi kan kita buat semuanya dalam I1, I2, dan I3 ya. Berarti I4-nya adalah I1 min I2. Saya dapatkan ini adalah 2I1 tambah 5 I1 min I2. 25 pindah kanan ya. Jadi minus 25. Ini adalah 2I1 tambah 5I1. 7I1. Terus ini 5 kali minus I2. Jadi min 5I2. Sama dengan minus 25. Ini persamaan pertama. Oke. Ini untuk kasus loop 1. Lanjut lagi kita pada loop 2 itu ya. Pada loop 2. Berarti gimana loop 2? Misalkan dari sini ya. Berarti ini searah dengan arah loop ya. Kalau ini loopnya adalah searah jarum jam juga. Ini semua searah jarum jam berarti ya. Kalau searah jarum jam berarti sini I2-nya searah berarti 10 kali dengan I2. Oke. Kemudian ke sini searah lagi berarti adalah tambah dengan 4I5. Terus ke sini ketemu kutub negatif ya. Jadi ini minus 25. Oke. Terus ini adalah I4 sama loop dia berarah ya. Kan I4 dia ke bawah sini, sedangkan loop dia adalah ke arah atas sini ya. Berarti sini adalah negatif. Berarti ini minus 5I4 sama dengan 0. Terus sudah satu putaran ya, satu loop. Kita melakukannya tadi ya. Berarti ini 10I2 tambah dengan 4 kali I5. I5-nya adalah I2 min I3. Oke, dan ini minus I4 ya. I4-nya,
ini 4-nya berarti adalah I1 min I2. Terus ini 25-nya kita pindah ke kanan berarti ya, 25. Oke, karena ini teliti, kalau misalkan aku ada salah hitung, kesal aja gitu ya. Berarti adalah 10I2 tambah 4I2 min 4I3 minus 5I1 tambah 5I2 sama dengan 25. Berarti jadi apa nih? Minus 5I1 ya. Oke. Ini adalah 10I2 tambah 4I2. 14 tambah dengan 5 nih ya. Berarti tambah 19I2. Oke. Kurangi dengan 4I3 sama dengan 25. Ini persamaan kedua. Terakhir kita pada loop terakhir berarti ya. Pada loop 3. Pada loop 3. Berarti loop 3 bagaimana ini loop 3? Di sini berarti ya. Misalkan ini dulu. Biasa akan dengan arus I ya. Berarti adalah 2I3. 2I3 gitu ya. Kemudian ini ada ketemu kutub negatif. Berarti minus 50. Oke, terus kayak gini naik ya. Set ke sini. Ketemu si hambatan ya. Berarti ini adalah loopnya adalah ke atas. Arusnya ke bawah ya. Berarti dia berlawanan. Berarti dia negatif. Minus 4I5 ini. Sama dengan 0. Langsung kita ubah tadi ya. Berarti 2I3 minus 4 kali I5-nya adalah I2 min I3. 50 pindah kanan ya. Sama dengan 50. Berarti ini adalah min 4I2 ya. Min 4I2. Oke. Min 4 kali 2. Kemudian adalah tambah ya berarti. Tambah 4I3. Tambah 2I3. Tambah 6I3. Sama dengan 50. Ya. Ini dia persamaan ke-3. Berarti di sini kita dapat 3 persamaan ya. 1, 2, 3. Ada 3 persamaan, ada 3 variabel ya. Berarti ini adalah ya udah persamaan linear ya. Kita misalkan persamaan linear aja. Berarti kita hilangin salah satu dulu ya. Misalkan di sini kita pingin eliminasi, hilangin apa nih? Hilangin I3 misalkan ya. Hilangkan I3. Berarti kita nih ada 3 ya. Kita hilangin I3-nya dulu. Berarti gimana? Kita eliminasi 2 dan 3. Eliminasi 2 dan 3 itu ya. Berarti gimana caranya? Caranya kita hilangin 3 ya. Berarti di sini min 4 ya. Ini 6. Berarti yang min 4 dikalikan 3. Yang 6 ini kalikan 2 ya. Berarti ini 2 kalikan 3 itu ya. Kalikan dengan 3. Sedangkan di sini 3 kalikan 2. Ya. Berarti ini 2-nya adalah kali 3 jadinya minus 15I1 tambah 19 kali 3. 57I2 kemudian kali 3. Berarti minus 12I3 sama dengan 25 kali 3 ya. 75. Seperti itu. Nah, lihat dulu lagi. Kemudian di sini ini yang tadi kalikan dengan 3 ya. Sekarang 3 kalikan dengan 2. Jadinya apa nih? Min 4 kali 3 ya. Berarti kalikan 2 ya. Berarti ini min 8 I2 tambah dengan 6 kali 2 12 I3 sama dengan 50 kali 2 100. Dan kita jumlahkan aja berarti ya untuk mengeliminasinya. Tadi makan jadi adalah min 15 I1 min 57 I2 minus 8 I2 ditambah dengan 49 I2 min 12 I3 tambah 12 I3 berarti ini 0 ya. Sama dengan 175. Nah, ini dia. Kita udah hilangin I3 ya. Nah, sekarang kita apa ini? Eliminasikan dengan yang satu berarti ya, belum tadi ya. Kan ini 2 dan 3, kita eliminasikan dengan satu yang belum. Ini adalah berarti di sini seakan 4 ya, sorry, biar gampang ya. Berarti 4 kalikan dengan berapa nih? Kalikan, kita hilangin yang mana enaknya nih? Hilangin yang I1 aja berarti ya. Berarti 4 kalikan dengan ini 7, 15, berarti kalikan 15 ya. Terus 4 kalikan, 1 kita kalikan dengan kebalik, sorry. Yang 4 kita kalikan dengan 7 ya. Yang 1 kalikan dengan 4. Jadi ini adalah
kita kalikan dengan 7, jadi minus 105 I1 gitu ya. Pas 9 kali 7 adalah 343 I2 sama dengan 175 kali 7. Nah, ya. Kalkulator aja ujiannya. Kita jawab aja hitungnya. Kali 7 berarti adalah 1225. Terus ini 1 kalikan dengan 4 ya. Ini dari kalikan dengan 7 ya. Sekarang kita yang 1 kalikan dengan 4. Berarti jadi adalah 7 kali 4, 28. I1 min 5 kali 7. Sorry, ini kok aneh ya. Oh, kalikan 15, sorry. Kalikan 15. Ya. Berarti adalah 7 kali 15 adalah 105 I1. Min 5 kali 15, 75 I2. Sama dengan min 25 kali 15. Berapa tuh? 375. Ya udah ini dia. Eliminasi kan ya, berarti kita jumlahkan aja berarti ini. Ini hilang jadinya. Berarti tinggal 343 kurang 75 I2. 268 I2. Sama dengan apa nih? 1225 kurang 375. 850. Berarti berapa I2-nya? I2-nya adalah 850 bagi 268 ya. Berarti berapa ini? Bagi 268. Hasilnya adalah 3,172 ampere. Oke? Sampai sini dulu ada tanyakan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Ya, ini makanya susah ya, tapi sini caranya tadi semester itu kita bikin loop-loopan itu ya. Nanti kalau yang ada hambatan sama ada tegangan ya, kalau ada hambatan dia searah dengan arah loop, berarti dia positif, bukan arah loop dia negatif. Kemudian kalau tegangan ya, dia ketemu positif, dia positif itu ya. Kalau dia ketemu negatif kayak tadi ya, dia negatif. Seperti itu, tergantung dia ketemunya mana. Oke, begitu. Nah, selanjutnya adalah kita dapat I2 ya, so kita cari I1 sama I3, berarti gimana? Substitusi. Oke? Jadi tadi I2 ya sama dengan apa tadi? 3,172 ampere. Nah, sekarang kita coba cariin ya, I1 sama I3. Berarti kita cari 1 ya. Substitusikan ke 1. Substitusikan I2 ke 1. I1 itu apa? 7I1 min 5I2 sama dengan minus 25. Kita cari I1 ya. Berarti I1 itu berapa? Ini pindah ruas, jadi adalah 5I2 min 25 bagi dengan 7. Maka I1-nya adalah 5 kali 3,172 min 25 bagi 7. Ini dia nilai I1-nya. Berapa tuh? 5 kali 3,172 kurang 25 bagi 7. Min 1,306 ampere. Ini dia I2. Ini dia I1 ya. Nah, apa arti dari negatif di sini? Negatif itu artinya apa? Jadi, dia kan I1 kayak bentuknya gini bentuknya. Arahnya kan seperti ini ya. Ini kan I1 ya. Nah, jadi arah I1 ini dia salah. Jadi I1 tuh bukan yang gini arahnya. Tapi harusnya arahnya adalah sebaliknya kayak gini arahnya harusnya. Oke? Jadi dia harusnya, kan ini arah jarum jam ya. Harusnya dia adalah berlawanan arah jarum jam. Oke? Jadi sini arah apa nih? Berlawanan. Kan ini asumsi apa nih? Asumsi seperti ini asumsinya. Berarti dia berlawanan asumsi apa ya? Arah arus ya. Berlawanan asumsi awal. Harusnya dia tadi searah jarum jam ya sini. Nah, ternyata dia adalah berlawanan arah jarum jam I1-nya. Oke. Jadi besarnya sekian, tapi arahnya aja yang beda itu ya. Gitu. Nah, ini dapat I1. Berarti kita nyari I3 gimana? Substitusikan berarti ya. Tiga cari di sini aja ya. Substitusikan I2 ke 3. Berarti apa nih? Min 4I2 tambah
6I3 sama dengan 50. Berarti I3 berarti gimana nih? Ini benda ruas berarti ya. 4I2 tambah 50 bagi semua dengan 6. Begitu. Nah, maka kita dapatkan I3 sama dengan I2-nya berapa nih? 4 kali 3,172 tambah 50 bagi 6. Udah, itu aja berarti I3-nya adalah 4 kali 3,172 tambah 50 bagi 6. 10,448 ampere. Ya udah. Jadi jawabannya, ini I1, ini I2, ini I3. Selesai. Apa ada yang tanyakan? Belum ada ya. Ini cara ngitungnya sama nggak di kelas? Maksudnya apa sih plus minusnya? Sama atau beda ini? Ada yang tahu nggak? Iya, maksudnya cara mengerjakannya itu ya. Analisa mes kan kadang ada make ini ya. Mungkin tegangannya dia sebelah kanan tegangannya. Atau misalkan di sini loopnya tuh bentuknya agak beda bentuknya. Kalau di kelas sama nggak bentuknya? Sama sih kalau ini. Sama. Sama ya. Oke. Ya udah. Ini untuk nomor 2 itu ya. Terus kalau nomor 3, bagaimana nomor 3? Nomor 3 materi adalah terkait dengan Thevenin ya. Thevenin. Oke. Kita coba lihat ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini ya. Oke, tentukan A. Tahanan pengganti Thevenin ditinjau dari terminal AB. Kalau Thevenin gimana cara ngerjainnya nih? Thevenin itu. Nyari RTH-nya dulu, nggak Kak? Iya benar, caranya RTH gimana caranya RTH-nya itu? Itu yang tegangan diabain aja. Terus yang A sama B itu, yang RL-nya diputus nggak sih yang... iya. Jadi, ya mah? Ya, RL diputus itu benar diabaikan. Terus ada lagi? Terus nanti yang kalau diabain nanti tinggal diparalelin apa nggak di seri kan? Bentar. Tadi apa yang diabaikan? Tegangan. Iya, benar itu ya. Jadi pertama sebenarnya ya, langkah adalah kita putus dulu nih. Jika kita hitung nih, tinjau terminal AB itu ya. Terminal AB. Jadi kita putusin nih. Kita open circuit. Oke? Open circuit AB. Sehingga angkanya seperti ini. Oke? Ya. Gini dulu jadi. Hati-hati nih ya, lambang plus itu. Oke, hati-hati sama plus-minusnya. Terus ini adalah minus plus nih berarti ya. Ini B, ini putus dulu aja dulu. Ini A. Jadi sini kita cari si hambatan pengganti TH ya, RTH sama si VTH. Oke. Jadi yang bagian A dulu ya, tadi minta untuk hitung si RTH. Berarti gimana caranya? Jadi cari RTH itu ya. Cari RTH rangkaian pengganti Thevenin itu ya. Caranya gimana? Di sini semua tegangan kita buat ini sumber tegangan ya. Sumber tegangan ini menjadi short circuit. Short circuit itu gimana? Jadi dia tuh ya udah
nyambung aja gitu, dia langsung aja gitu, langsung. Oke, jadi kita abaikan adanya si ini, abaikan adanya si sumber tegangan ini. Jadi seperti ini rangkaiannya. Oke. Ya gini ya, kan hasilnya sumber tegangan sini ya, setelah yang 47, nah ini kita abaikan. Itu juga sebelah sini juga ada sumber tegangan ya, kita abaikan juga aja. Ini A, ini B. Ini 47 ohm, ini 27 ohm. Berarti gimana cara nyari si RTH-nya? Diparalelin ya. Kalau paralel gimana caranya? 1 per RTH sama dengan 1 per 27. Iya. 1 per RTH, kalau paralel itu adalah ini ya, paralelkan berarti. Paralelkan. Berarti adalah 1 per RTH atau per RTH tadi ya adalah 1 per 27 tambah 1 per 47. Berarti ini adalah 27 tambah 47 per 27 kali 47. Atau kalau kita mencari RTH berarti adalah ini ya dibalik. 27 kali 47 per 27 tambah 47. Berarti berapa hasilnya nih? 27 kali 47 bagi dengan 27 tambah 47. 17,149. Satuan ini adalah ohm, ya. Jadi rangkaian 9 ohm ya. Jadi rangkaian pengganti Thevenin itu ya, tanpa pengganti Thevenin itu adalah semua tegangan totalnya aja. Jadi ini A ke B berapa sih hambatannya gitu, hambatan ekivalennya. Oke, begitu. Ini untuk yang bagian A. Yang bagian B, nilai resistansi beban RL yang harus disambungkan pada terminal AB agar terjadi transfer daya maksimum ke beban. Ini gimana caranya berarti ini yang bagian B? Kapan sih dayanya maksimum? Nah, daya maksimum bebannya maksimum itu? Jadi sini ya, sebenarnya aku tadi sempat nurunin itu ya. Ada alasannya kenapa di sini agar tegangannya maksimum, agar maksimum di bagian si beban. Oke. Cuma caranya agak panjang ternyata. Mungkin ada teorinya kali ya. Jadi di sini ya transfer harus ini bervakum harus ini. Oke. Kan jadi kalau kita bikin rangkaian Thevenin ya, rangkaian pengganti Thevenin kan seperti ini ya sebenarnya. Thevenin. Kita buat seperti ini jadinya. Ini ada sumber ya. Ini misalnya adalah VTH. Oke. VTH gitu ya. Terus ini semuanya diubah jadi rangkaian pengganti Thevenin, di hambatan pengganti Thevenin ini. Jadi adalah ada RTH. Oke. Terus ini ada tadi yang kita putusin tadi ya di bagian A sama B, kita sambungin lagi. Jadi begini. Ini dia rangkaian pengganti Theveninnya. Ya. Jadi dari bentuk seperti ini, kita ubah jadi bentuk seperti ini, rangkaian pengganti Theveninnya. Oke. Nah, maka di sini tegangan dari VTH ini bakal kebagi dua ya. Ada ke RTH sama ada ke RL. Maka nanti ada daya dari RTH, ada daya dari RL gitu ya. Dari sini semua dari sini. Nah, ternyata pas aku turunin samanya ya, setelah diturunin di sini agar di sini daya maksimum pada beban ya. Jadi pada beban itu adalah kalau dia kebagi rata ternyata pada beban gitu ya. Itu harus terbagi rata. Di sini RL sama dengan RTH. Berarti RL-nya adalah RTH 17,149 ohm. Begitu. Ya. Ya udah, kita seperti ini caranya. Oke. Ada tanyakan? Nggak ada, Kak.
Nggak ada. Ya, silakan. Ya. Ini nggak selalu sama ya. Ini tuh untuk kondisi kalau kita pingin daya maksimum. Kan daya itu apa? Daya sama tuh. Daya itu kan adalah kan daya itu adalah sama dengan P kuadrat per R gitu ya. Daya. Ini sama daya. Jadi kan nanti P-nya bakal kebagi dua ya. Ada sini sama sini. Nah, ternyata biar si P-nya maksimum gitu ya pada bagian RL, ini RL harus sama dengan RTH gitu. Oke. Jadi kalau ya yang biasanya mah terserah R-nya bisa berapapun. Cuma biar ini maksimumnya dayanya harus sama gini. Oke. Ya sama-sama. Udah gitu ya kan? Jadi kalau nggak maksimum tuh harus ditambah gitu, Pak? Biasa aja gitu kalau kita nyari si daya ya. Berarti kan kita nyari si tegangan pada LL berapa gitu ya. Oke. Ya terus nanti kita cari si dayanya, tinggal figure per R aja gitu kalau kita hitung daya. Oke. Nah, jadi angkanya jadi seperti ini ya. Kalau kita hitung si arus di sini gimana? Tinggal kita gabungin aja berarti ya. Jumlahin bagi dengan FITH bagi dengan jumlahnya aja. Seperti itu. Oke. Ada lagi tanya kan? Kalau nggak ada, kita ke bagian yang C ya. Sumber tegangan pengganti Thevenin ya. Berarti gimana kita cari si VTH? Kalau tadi kan kita cari RTH ya. Si hambatan pengganti Thevenin. Gitu. Oke. Nah, ya hambatan pengganti Thevenin ya. Jadi kita bikin tahu kita RTH ini ya. Perwakilannya seperti ini aja. Nah, berapa sih VTH yang mewakili rangkaian ini? Nah, gimana cara mencari VTH? Jadi kita cari aja nih. Cari tegangan pada bagian A, B. Ini jadi caranya nih. Beda tegangan antara A sama B. A sama B. Begitu. Caranya bagaimana caranya? Nah, jadi kan di sini ada dua sumber tegangan ya. Kalau kita cari mungkin agak sulit kali ya kalau ada dua sumber tegangan. Jadi ada tips ya. Jika ada dua sumber tegangan, jadi kita coba cari satu aja nih kita carinya. Satu-satu. Oke? Nah, sekarang kita coba pakai nih. Pakai misalkan kita tahunnya apa bilangnya? Kalimatnya hitung ya. Hitung VTH untuk V-nya adalah 460 volt ya. Jadi kita baik yang pakainya 460 volt doang ini. Jadi rangkainya bakal jadi seperti ini ya. Kita abaikan yang 200 volt. Ya, gini. Ya. Set. Ini B, ini A. A, B itu ya. Ya, ini adalah tipsnya gitu ya. Oke. Nanti kita coba masuk volt dulu, terus nanti kita coba 200 volt ya. Ini ada caranya gitu untuk menghitung si VTH. Oke, jadi itu satu aja gitu ya. Karena kalau kita langsung dua-duanya, nanti sulit untuk hitungnya ya. Kan kalau dua sumber tegangan nanti agak sulit nanti hitungannya. Jadi ini adalah salah satu tipsnya. Oke. Nah, berarti kalau seperti ini bagaimana? Ini berarti kan, atau kalau kita mau sederhanakan ya, kita bisa bikin sederhana ya, berarti kita cari paralelkan ini ya. Berarti RT ya sama dengan 27, ini RP paralel ya, sama dengan 27 kali 47 per 27 kali 47 ya, ini paralelnya kalau dua rangkaian ya. So, tadi 1 per R ya, cuma kalau kita balikin seperti ini. Berarti RP-nya adalah berapa nih? 27 kali 47 per 27 tambah 47. Bagi 27 tambah 47 adalah 17,14 ya. Oke, ini memang hambatan pengganti Thevenin tadi ya. Oke, 17,149 ohm gitu ya. Nah, maka angkanya bakal jadi seperti ini gitu ya, sama aja kayak seperti ini angkanya. Ini A, ini B ya. Ini adalah 17,149 ohm. Ini 460 volt ya. Berapa nih VAB-nya? Berarti VA ke B itu ya. Di sini nggak ada arus yang ngalir nih ya. Ya kan?
Di sini kan nggak ada arus yang mengalir di sini. Berarti dia cuma hambat tegangannya cuma dari ini aja nih. Cuma dari sumber tegangan doang. Berarti VAB-nya adalah A ke B ya. Ini adalah minus 460 volt karena dia adalah ketutupnya ke kutub negatif duluan ya. Berarti ini minus 460 volt. Oke. Oke, sorry. Ini itu VAB. Jadi ini dia. Kalau misalkan dia 460 volt doang. Jadi kalau kita pakai yang hidon dia VAB-nya adalah minus 460 volt. Sampai sini dulu ada tanyakan? Kalau enggak berarti tadi ini untuk 460 volt ya. Nah sekarang berarti kita cari lagi VAB untuk yang 200 ya. Iya kan. Ya, A ke B kan yang sini dulu ya, sini. Berarti ketemunya kutub negatif dulu ya, berarti minus. Kok ingat ya beda ya, AB sama BA itu beda. Oke, hati-hati perhatikan si urutannya, AB sama BA itu beda. Oke, lagi tanyakan? Oke, kalau nggak dia tanya lagi berarti ya. Tadi kita hitung untuk yang 460 volt ya. Jadi ini tipsnya, salah satu yang bisa kita pakai. Jadi kita hitungnya untuk yang kode 2 tegangan ya. Ambil satu dulu, terus hitung satu lagi ya. Itu salah satu tipsnya. Nah, sekarang kita coba nih, hitung, atau enggak gimana ya definisinya. Aku gambar gitu deh, ya. Seperti rangkanya di set, plus min, ya nih angka tadi ya kita tadi openin dulu si RL-nya, angkanya seperti ini. Oke, 47 27 ohm, 200 volt, 460 volt. Oke, nah tadi kita coba untuk yang hitungnya 460 volt ya. Nah sekarang kita coba hitung VAB, oke, hitung VAB untuk 200 volt, begitu. Biasanya kita abaikan ya yang 460 volt, jadi angkanya bakal jadi seperti ini. Ya, abaikan aja nih. Ini 200 volt, ini 47 ohm, ini adalah 27 ohm. Oke. Berarti ini ada beberapa cara sih sebenarnya untuk menghitung si VAB-nya. Kita bisa tentukan arusnya dulu, kita tadi yang bagian A, atau langsung aja pakai pembagian tegangan juga bisa. Caranya gimana enak ya? Oke, jadi misalkan kita hitung si arusnya aja berarti ya. Misalkan di sini kita perhatikan loop ya. Perhatikan loop kiri itu ya. Berarti seperti angkanya. Set. Ini plus, ini minus ya. Set ya, 27 ohm. Ini 47 ohm ya. 200 volt. Berarti di sini kan dia bakal membentuk arus berarti ya. Arusnya kayak gimana arusnya? Arusnya bakal jadi seperti ini. Oke. Berarti sini bakal ada arus nih, ada arus. Berarti berapa arusnya? Arusnya adalah berarti ini seri semuanya. Jadi di sini kita abaikan yang sebelah kanan ya, karena kan ini nggak ada arus yang ke sebelah kanan ya, karena ini open. Oke, ini kan open, berarti di sini nggak ada arus yang ngalir ya. Arusnya mengalir di bagian ini doang arusnya. Oke. Berarti tinggal arus adalah apa? V per R ya. R-nya berarti gimana R-nya? R-nya adalah ini tambah ini berarti ya, karena ini seri. Berarti 200 per 27 tambah 47. Berarti apa nih arusnya? Oke, aku biar udah. Berarti 47 adalah 74. 200 per 74. Aku hentiin dulu ya untuk hitungannya. Biar nggak terlalu banyak pembulatan. 74 bagi 4 saya. Enggak, berarti sini adalah 100. Bukannya minus kan itu negatif duluan.
Apa? Itu yang loop yang di voltage, yang di voltasenya itu bukannya minus 200 kan loopnya ini. Oke, itu juga bisa gitu ya. Jika kalau kita lihat di sini ya, berarti apa nih? Kalau kita pakai alasannya tadi, berarti minus 200 ya, oke, tambah 47i, tambah dengan 27i itu ya, sama dengan 0. Atau berarti apa nih? 4, 74i, sama dengan 200 ya, sama aja berarti ini ya, sama aja. Oke? Oke, Kak. Nah, kalau untuk yang ini tuh jelas sebenarnya arahnya tuh bagaimana. Karena kan dia positif di atas, negatifnya di kiri, di bawah dia. Berarti dia kan harus mengalir dari positif ke negatif ya. Berarti arahnya kayak gini arahnya. Jelas nih ya, nggak ada ambiguitas kalau kayak gini. Kalau cuma satu sumber doang. Oke? Ini tuh dari rumus dasar tegangan bagi hambatan. Kalau kita pakai yang huruf Kirchhoff juga boleh ya. Jadi V ini kita hitung sama dengan 0. Itu juga boleh ya, terserah mana aja. Harusnya sama aja harusnya. Oke? Jadi harusnya adalah scan harusnya ya. Nah, maka berarti di sini kita gambarin lagi ya. Berarti di sini kan kita cari berarti ini dia. Tadi berarti sini 47 ampere, ini 27 ampere ya. Ohm, sorry. Sini berarti kayak gini, ini A, ini B ya. Nah, tadi sini nanti ada arus ya, arus I, sini arahnya arus I. Nah, maka kalau kita hitung si VAB ya, VAB berarti gini caranya. VA ke B ya, berarti kayak gini A ke B. Berarti di sini ketemu sama resistor ya, 47. Nah, dia arah jalan kita berarah dengan I, berarti negatif. Minus 47I, ketemu sama kutub positif ini ya, tambah dengan 200. Ini dia VAB. Dia ini ke sini ketemu resistor, berarti minus 47I, tambah 200, ketemu kutub positif ya, terus ke B, selesai. Berarti VAB apa? Itu angkanya ya. Min 47 kali 100 per 37 tambah 200. Ini dia VAB. Berarti VAB sama dengan berapa ini? Sorry. Salah itu. Tujuh 72,97 volt itu ya. Ini dia VAB-nya. Nah, jadi kita dapetin VAB ya untuk yang 200 volt sama yang 460 volt itu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa hitung gini, kita misalkan namanya superposisi berarti ya. Lakukan gunakan superposisi itu. Berarti di sini untuk I sama 200 volt dan I sama dengan 460 volt itu ya. Berarti V Thevenin-nya adalah ini. Yang minus 460, oke, tambah dengan yang ini, 72,973, dia V Thevenin-nya. Berapa nih? Min 460 tambah 72,973 minus 387,027. Oke? Ini dia atau voltnya satunya. Volt. Selesai. Nah, terakhir yang bagian D apa? Besar D maksimum ya yang disampaikan ke beban RL. Sini nyambung ke bagian B berarti ya. Kan tadi RL-nya dapat D dengan B ya, Bapak RL-nya. Terus kita hitung D-nya. Berarti gimana? Ya udah, berarti di sini bagian D. Berarti kan kita bikinnya rangkaian pengganti Thevenin-nya seperti tadi ya. Pengganti Thevenin. Itu seperti ini. Nah, tadi kan ini plus minus tadi ya. Sebenarnya ini karena dia negatif, berarti ini kembali ke di sini. Ini minus plus. Oke, ini nggak masalah ya sebenarnya dalam perhitungan. Karena ini cuma bedain arahnya doang ya. Ini plus minus, jadi plus minus plus. Oke. Berarti ini ketemu sama yang tadi RTH ya. RTH. Kemudian ini dihubungin A sama B dihubungin lagi ya. Berarti ada si RL-nya ini. RL. Nah, ini dia rangkaian sederhana kita. Oke. Jadi angka ini untuk kita mengubah
di rangkaiannya seperti ini, jadi rangkaian ini gini, VTH, RTH sama beban tadi kita copotin. Oke, ini dia rangkaian pengganti Thevenin. Nah, hitung daya pada beban ini ya, berapa dayanya? Caranya seperti apa nih? Berarti kita hitung aja dulu nih, hitung tegangan pada RL ya. Nah, tegangan pada RL ini kebagi dua ya. Ada tegangan untuk RTH sama ada tegangan buat RL. Maka ini kita pakai prinsip pembagi tegangan ya. Berarti di sini VDL sama dengan ini caranya. LL dibagi dengan RTH tambah RL kalikan dengan VTH gitu ya. Ini prinsip pembagi tegangan. Berarti RL-nya adalah 9 RTH berarti ya. Tadi angkanya berarti nggak apa ya? 17,149 per berapa nih? 17,149 juga kali 17,149 PTH-nya itu masalah negatif itu arahnya doang ya. Berarti ada minus 387,027. Dia tegangan pada beban itu ya. Berapa nih? 1 bagi 2 kalikan 387,027. Ini adalah minus 193,514 volt. Ini tegangannya. Maka kalau kita hitung daya bagaimana? Berarti daya adalah VL kuadrat per LL ya. Tegangan kuadrat bagi dengan R hambatannya. Berarti adalah min 193,514 kuadrat bagi dengan RL-nya. 17,149 dia. Jadi tegangan pada bebannya adalah ini. Ini dia hasilnya. 2183,66 sebetulnya daya adalah watt. Selesai. Ini dia untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 ini paling gede poinnya ya. Oke. Ada tanyakan? Iya. Ini sorry, salah lambangnya. Tapi tadi benar hitungannya. Sorry. Makasih. Yuk, lagi tanyakan? Pak, itu untuk superposisi itu pasti digunain kalau misalnya sumber tegangannya ada lebih dari satu gitu, Pak? Ini salah satu teknik gitu ya. Jadi, ya, ada juga cara lain. Misalkan kita hitung tegangan dari AB, langsung dua-duanya juga bisa sebenarnya ini ya. Ini juga bisa sebenarnya langsung dua-duanya. Cuma ya tadi ini terserah. Salah satu tekniknya adalah kita hitung untuk satu-satu itu ya. Kita hitung satu dapat sekian, hitung yang kedua dapat sekian, maka kita jumlahkan. Atau langsung juga boleh itu ya. Kita pakai prinsip yang looping mungkin juga bisa yang looping kayak tadi kayak bagian analisis mesh. Itu juga bisa sebenarnya harusnya ya. Oke, bebas sebenarnya mau pakai mana aja. Oke. Terus ini Kak tadi yang coba itu yang loop yang itu tuh arahnya tuh bebas apa harus kayak gitu? Sebenarnya kan kayak tadi nih ya, kalau kita perhatikan ke nomor ini ya 2 tadi kan ini loop kita udah tentuin ya hasilnya udah tentuin loopnya kayak gini ya kan. Nah ternyata pas kita lakukan perhitungan kayaknya di sini I2, I3 positif, tapi I1 negatif. Nah, berarti di sini I1 kita tuh salah arah. Harusnya kan arahnya gini harusnya ya. Kan kita tadi tentunya seperti ya, searah jarum jam. Nah, ternyata I1 harusnya dia adalah negatif. Jadi harusnya adalah berarah jarum jam gitu loh. Seperti ini. Jadi kalau kita salah tentuin loop, salah tentuin arah loop, dia bakal hasil negatif. Atau berarti dugaan awal kita sama yang seharusnya dia berlawanan. Nah, cuma kenapa tidak tentunya seperti ini? Karena ini cukup jelas. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Berarti otomatis arus ngalirnya adalah dari kutub positif ke kutub negatif, seperti ini arahnya. Karena ini cuma ada satu sumber doang ya, berarti jelas arah arusnya. Kalau misalkan kebalik gitu ya, nggak masalah. Paling nanti I-nya bakal di negatif aja. Jadi kita ternyata salah arah gitu loh, tinggal kita balikin lagi aja. Oke, seperti itu. Terus yang arah itu ngaruhin I yang di atas itu, yang di tengah itu, atas tengah itu ya? Semuanya ini kan harusnya kan kayak gini kan, ke atas, kiri, bawah, kanan, atas itu ya. Nah kalau hasil negatif kan balikannya nanti hasilnya, oke? Yang itu yang AB itu loh, yang VAB di atas itu ngaruhin di situ ya? Iya,
Karena kan kalau dia arahnya ke bawah ya, jadi kan nanti kan dijumlah nanti arahnya nanti. Ini daya ini, tegangan ini sama tegangan ini dijumlah nantinya. Oke, kalau dia arahnya ke bawah. Seperti itu. Oke. Terus tadi itu kenapa yang 27 ohmnya nggak ikut yang pas nyari VAB itu? Yang ini. Iya. Cuman ya kalau tampaknya kita pakai teknik superposisi, jadi kita pakai hitung satu ini. Hitung dulu yang untuk yang 200 dulu atau 460 volt dulu gitu loh. Jadi kita hitung satu-satu. Ini tekniknya namanya. Oke. Oke, Kak. Baru nanti di akhir dijumlahin di akhir itu ya. Buat akhir dijumlahin. Seperti itu. Lagi tanyakan? Maksudnya gimana? Ya? Oh iya. Ya, nilainya sama nilainya ya. Cuma beda arah doang gitu. Oke? Sama persis nilainya. Ada lagi tanyakan? Oke, sebentar lagi ini mau habis meet-nya. Jadi kita nanti lanjut lagi ya ke link selanjutnya. Oke? Ntar, kalau gitu aku cukup dulu ya. Kita nanti lanjut lagi ke link selanjutnya. Oke, sampai tunggu yang lain join ya. Kita ada tanyakan dulu. Tanyakan lagi. Oke, udah pada join itu ya. Jadi kita lanjut lagi. Kalau tanyakan, kita lanjut ke soal terakhir berarti ya, yang di-share, yang dikirim. Kita ke soal nomor 4. Ini terkait dengan op-amp ya. Jadi sekarang kita tentukan tegangan V0 sebagai fungsi dari tegangan V1 dan V2. Turunkan secara matematis. Ini apa terkait dengan materi apa yang soal nomor 4 ini? Ada tahu nggak? Op-amp ya, Pak. Op-amp ya, bagus. Op-amp ya. Jadi amplifier ini ya. Jadi kalau yang penting terkait dengan op-amp berarti apa nih? Dengan rangkaian op-amp ini. Kenapa, Pak? Apa hal yang penting terkait dengan op-amp ini? Ada ya feedbacknya kan yang Ya, feedback ini terkait dengan itu ya, hasilnya gitu ya. Tapi mungkin yang lebih basicnya lagi, yang berlaku gitu ya untuk rangkaian op-amp itu. Jadi ada 2.
terkait dengan op-amp, ya baik itu ya ada, saya itu benar, itu terkait dengan hasilnya gitu ya. Oke. Jadi yang penting di sini untuk misalkan kasus op-amp itu adalah ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah tegangan. Jika sini ada dua node ya, kedua node sama. Jadi kalau di sini berarti tegangan dari A sama dengan tegangan di B itu loh. Berarti tegangan di positif sama dengan tegangan negatif itu. Tegangan sini sama tegangannya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah tidak ada arus kedua input node sama itu ya. Node sama. V plus sama V min itu ya, begitu. Ini V plus sama min sini sama tegangannya. Yang kedua adalah tidak ada arus pada input. Jadi tegangan sini sama, tapi di sini nggak ada arus yang masuk ke sini. Oke? Jadi nggak ada arus di sini, nggak ada arus di sini juga. Seperti itu. Oke? Nah, berarti di sini ya. Berarti di sini ini adalah ground ya. Ground itu adalah bagian yang dia tegangannya adalah 0, tegangan grounding. Jadi dia tegangannya adalah 0. Berarti di sini karena nggak ada arus yang ngalir ke input ya, berarti arus di sini itu dari sumber tegangan seperti ini aja nih. Oke? Jadi ada arus seperti ini. Misalkan ini adalah I2 ya. Sorry, ini ada I2 ya. Oke? Berarti di sini I1 berarti gini ya. Set gitu ya. Nah, di sini arusnya nggak ada yang ke sini ya. Berarti dia langsung ke sini arusnya. Nah, tek gitu ya. Berarti ini adalah I1. Oke. Nah, walaupun di sini input nggak ada arus ya, tapi di output sini itu ada arus di sini tuh. Jadi ini adalah I3. Oke. Gitu. Walaupun sini nggak ada arus, tapi sini ada walaupun di sini nggak ada, di input nggak ada arus ya, di outputnya dia ada arusnya. Nah, terus kita diminta untuk hitung si tegangan pada V0 ya, sebagai fungsi tegangan dari V1 sama V2. Berarti bagaimana caranya? Nah, kita bisa pakai ini aja ya. Pakai berarti ini. Kita perhatikan arus aja nih. Oke? Kita perhatikan si arusnya aja. Kita coba perhatikan dulu ya. Perhatikan I2. Berarti di sini I2 gimana I2? Berarti I2 ya. I2 berarti kan di sini ya. Ada arus yang ngalir ya di rangkaian di loop ini, di bagian ini. Oke? Nah, arus itu bagaimana? Arus itu adalah tegangan dibagi dengan hambatan berarti ya. Berarti ini beda tegangan antara dua titik ini ya. Berarti ini VA kurangi dengan tegangan di sini adalah V2 ini ya. Berarti VA kurangi dengan V2. Itu arus yang mengalir bagi dengan R3 ini dia. Arus yang mengalir pada I2. Terus dari sini ke sini dia ngalir arus besar I2 ya. Berarti I2 sama dengan tegangan ini berarti berapa nih? 0. Ya, kan ini ground kurangi dengan VA gitu ya, berarti tegangannya bagi dengan hambatannya adalah R4 begitu. Oke. Atau berarti terdapatkan sini ya. Berarti karena ini I2 sama ya. Berarti di sini VA min V2 per R3 sama dengan 0, berarti min VA gitu ya, per R4. Atau kita cari si VA gitu ya. Berarti VA per R3 tambah VA per R4 itu ya, kurangi V2 per R3 sama dengan 0. Berarti ini VA 1 per R3 tambah 1 per R4 sama dengan V2 R3. Pindahin luas itu ya. Berarti ini VA R3 tambah R4 per R3 kali R4 sama dengan V2 per R3. Berarti VA sama dengan ini. V2 R3 kalikan R3 R4 per R3 tambah R4. Coret-coret ya. Berarti ini adalah V2 R4 per
R3 tambah R4. Ini dia tegangan di A gitu ya. Kenapa aku baca di VA-nya, jadi VA jadi sign-nya? Karena kan kita tahu V1, V2 itu input ya, jadi kita tahu nilainya. R4, R3 juga tidak adalah inputnya ya. Jadi kita ubah aja si VA-nya yang kita nggak ketahui. Oke, karena sini nanti V0-nya kita hubungkan sebagai V1 dan V2. Oke, seperti itu. Jadi ini kita tadi analisis pada bagian ini ya. Dan perhatikan ya, analisis arus I2. Analisis I2 ya. Jadi I2 tercari sebagai beda tegangan bagi dengan R-nya ya. Seperti itu. Nah, begitu juga bagian yang ini. Analisis I1. Analisis I1. Berarti gimana? I1 kan di sini berarti ngalir ke sini ya. Berarti sini adalah beda tegangan ya. I1 sama dengan ini. Berarti sini yang ada di sini berarti adalah VB kurangi dengan V1 ya. Oke, jadi VB kurangi dengan V1. Kurangi V1 bagi dengan hambatannya adalah R1. Kemudian yang ini ya, berarti ini VB ke sini ya. Nah, tegangan ini berapa tegangan sini? Tegangan di titik ini berarti kan adalah tegangan, berarti tegangan di sini ya, apa namanya? Tegangan dari ujung sini kan dia nggak ada hambatan apa sini ya. Berarti tegangan di sini adalah sama aja kayak V0 juga sini. Sama aja kayak V0. Gitu loh. Berarti di sini I1 sama dengan yang ini ya. Berarti ini V0 kurangi dengan VB bagi dengan R2. Begitu. Nah, kita pengen nyari apa nih? Kita pengen nyari kita pengen nyari si V0 ya. Berarti di sini samakan gabungan kursor ya. Gabungkan kedua persamaan. Berarti sini adalah VB min V1 per R1 sama dengan V0 min VB per R2. Nah, tadi kita mencari si V0 ya. Berarti gimana? V0 per R2 min VB per R2 ya. Sama dengan VB per R1 kurang V1 per R1. Begitu. Oke. Berarti sini V0 R2 sama dengan, ini adalah VB per R1 tambah VB per R2 ya. Berarti ini adalah VB per R1 tambah 1 per R2 kurangi dengan V1 per R1. Berarti ini V0 per R2 sama dengan, ini VB berarti adalah R1 tambah R2 per R1 R2 kurang V1 per R1. Ini kita kalikan R2 semua ya, berarti V0 sama dengan, ini VB R1 tambah R2 per R1 R2 kalikan dengan R2 minus V1 R2 per R1. Coret ini ya. Berarti V0-nya adalah ini. VB R1 tambah R2. Oke. Atau berarti ini adalah 1 per R1 berarti ya. Ini kan sama-sama 1 ya. Kita gabungkan. Jadi 1 per R1 VB R1 tambah R2 kurangi dengan V1 R2. Seperti itu. Ini V0 nya. Oke. Aku tuliskan lagi tadi ya. Tadi sini adalah VA sama dengan V2 R4 bagi dengan R3 tambah R4. Di sini V0-nya sama dengan ini 1 per R1. Di sini adalah VB R1 tambah R2 kurang V1 R2. Benar kan ya? Oke, begini. Nah, maka kalau kan tadi kita ada tulis ini ya. Nah, terus kita ini udah VB ya. Jadi kita ubah sang VB-nya sebagai VI. Jadi VI sama VI itu sama nilainya. Karena dia pada dua node pada input si op amp ya.
Dia input dari op-amp ini sama tegangannya. Maka di sini karena VA sama dengan VB dia, itu kita ya udah substitusikan VB-nya adalah VA. Berarti V0 sama dengan 1 per R1. VB-nya adalah V2R4 per R3 tambah R4 kalikan dengan R1 tambah R2 kurangi dengan V1R2. Benar nggak nih? V2R4 ini ya, sama kayak VA sama VB per R3 tambah R4. Oke? Atau kalau kita aplikasi sedikit lagi ya, berarti kita bikin sini 1 per R1, ini adalah V2R4, R1 tambah R2, ini adalah minus V1R2. Nah, ini sama penyebutnya ya. Jadi, R3 tambah R4 per R3 tambah R4. Oke, begitu. Atau berarti V0-nya adalah ini ya. 1 per R1, R3 tambah R4, gitu ya. Keluarin ini. V2. Oh, jadi itu. V2 R4, R1 tambah R2, kurangi V1 R2, R3 tambah R4, bagi dengan R1 kalikan dengan R3 tambah R4. Seperti ini. Selesai. Apa ada yang ditanyakan? Sini ya, jadi sampai sini sebenarnya. Tadi ini saja matematikanya. Oke, mungkin saya dipertanyakan dulu yang bagian ini. Apakah ada yang ingin tanyakan? Tadi ya, bagian op-amp itu ada dua kondisi ya. Yang pertama adalah tegangan pada kedua node ya. Jadi input sini kan ada dua ya inputnya. Jadi misal sama ya tegangannya ya. Terus juga yang kedua adalah tidak ada arus pada input. Makanya di sini arusnya pada V2 ya, kan ada arus. Ini nggak ada arus yang ke sini ya. Berarti langsung gini aja arusnya. Ini sama yang satu. Sini kan arus kan jadi nggak ada kepecah ke sini. Tapi langsung dia adalah ke atasnya. Seperti itu. Oke. Apa ada yang ingin tanyakan? Bagaimana? Ya, jadi kalau soal ya, rangkaian elektronik ya, jadi nggak bisa langsung kayak, oh bahasa ini ya. Tapi harus kita perhatikan dulu, rangkaian itu seperti apa, hubungannya itu seperti apa, baru bisa kita selesaikan. Oke? Ada yang tanyakan nih sejauh ini? Halo, halo? Jelas suara? Saya tanyakan. Oke,
karena di sini soal meskian gitu ya. Mungkin ada tanyakan dulu yang lainnya. Ada nggak? Sisa 10 menit lagi, cuma kalau nggak ada juga nggak. Udah, tapi tanyakan dulu mungkin. Itu masih bisa disederhanain lagi nggak Kak yang VO itu? Kalau kita perhatikan ya, sini kan R1, R2, R3, R4 nggak ada informasi terkait dengan nilainya ya. Ya kan? Coba kalau kita perhatikan di sini tuh kayaknya nggak ada yang bersinggungan kayaknya. Karena ini aja udah V1, V2 ini ya, udah beda variabel. Jadi tinggal ada yang bisa saling hilangkan. Ya, saya emang nggak bisa hilang gitu ya. Kayaknya udah gitu, kayaknya sih sejauh yang aku lihat itu ya. Saya cek juga deh, nggak ada kan ini, bisa disederhanakan. Sebenarnya kan OPM ini juga bisa buat rangkaian operasi matematika gitu ya. Cuma dia diatur sedemikian rupa gitu ya nilainya, sehingga nanti bisa jadi ini kan V minus V gitu ya, tegangan itu bisa juga. Cuma sini kebetulan dibedakan semua ya, R1, R2, R3, dan R4, jadi nggak bisa. Oke. Ya. Oh ya Kak, itu ini jenis op-amp-nya apaan Kak? Aku gak lupa jenis yang bagaimana maksudnya? Jenis kan ada yang inverter, non-inverter, terus yang summing. Bentar ya. Seingatku yang inverter dan kawan-kawan itu lebih terkait dengan ini ya, bentuk sininya, bentuk si rangkaian ininya, gitu loh. Jadi rangkaiannya itu gimana nanti kayak ada inverter dan kawan-kawannya itu ya. Cuma ini cuma kayak OPM biasa ya, cuma ini diminta untuk hubungan antara V1 sama V2. Jadi yang inverter dan kawan-kawan itu bentuk rangkaian nanti si resistornya gitu loh, atau bentuknya ini sumbernya. Oke. Jadi ini cuma rangkaian OPM biasa, yang ngikuti ada dua kondisi ini, plus atau minus. Jadi kalau tipe soal kamu dia harus beda lagi rangkaiannya gitu ya. Oke. Intinya dia kalau OPM dia menggunakan dua prinsip ini ya. Jadi sisanya adalah analisis dari matematisnya aja. Analisis dari bagaimana arusnya mengalir dan kawan-kawannya. Oke. Iya, tadi kalau dia ya itu jenis op-amp itu cuma terkait dengan ini ya, si sumbernya terus bagaimana rangkai si resistornya itu ngaruh ke jenis hasil op-amp itu ya. Cuma kalau op-amp sendiri dia sama aja sebenarnya ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ya mungkin aku tadi review sedikit tadi ya dari nomor 1. Jadi nomor 1 ini ya, kita kalau pin connectin itu ya, kita perhatikan nih titik yang menghubungkan dua rangkaian ini. Jadi ini A ke B itu dia ada apa di sini? Di sini ada 3 ya. Jadi makanya sini ada R2, R1 sama V yang tegangan sama R3 gitu ya. Jadi kita perhatikan si tangannya. Dia ada hubungan antara titik apa dengan titik apa gitu ya. Oke. Nah, makanya ini ketiga-tiganya ini adalah hubungan yang paralel. Seperti itu. Oke. Terus yang di sini nomor 2 itu ya. Jadi yang NASA mesh itu kita bikin sini satu loop ini dia tegangannya bernilai 0. Oke. Nah, tadi yang searah dengan loop dia positif, yang berarah dengan loop dia negatif. Terus di sini ada percabangan biasanya ya. Maka kalau di sini ada percabangan kita pecah ini ya. Jadi arus masuk arus keluar ya. Nanti yang cabangnya itu adalah kita manipulasi arahnya aja ya, manipulasi ruasnya aja. Oke.
Seperti itu. Terus kita hitung, kita pilih kayak seperti ini. Loop 1, loop 2, loop 3 ya. Terus terakhir kita lakukan eliminasi secara matematis. Nah, nomor 3 di sini rangkaian Thevenin ya. Thevenin itu gimana caranya? Pertama kita putusin ini ya. Putusin yang misalnya ada satu beban yang kita putusin. Biasanya di bagian loadnya ya. Jadi kita putusin ini ya di open circuit jadi seperti ini. Nah, kita cari biasanya ini adalah cari RTH sama VTH. RTH caranya gimana? Ya udah, cara RTH adalah kita bikin semua jadi kita bikin semua sumber tegangan jadinya adalah short circuit. Atau short circuit itu berarti gimana? Dia langsung aja nyambung gitu ya. Dia langsung nyambung. Nah, dari kita hitung aja nih R pada bagian AB nih, atau kita sederhanakan semuanya. Oke? Itu RTH-nya. Nah, kalau kita mencari VTH bagaimana? Ya udah, kita hitung aja sih tegangan pada AB-nya. Nah, kalau misalkan di sini ada 2 sumber ya, mungkin agak sulit hitung si VAB-nya. Jadi cara tipsnya adalah kita hitung satu-satu. Jadi kita hitung untuk yang satu, kita ambil satu sumber itu ya. Oke, berapa si VAB-nya? Kita coba pakai sumber yang lain. Kita ambilkan yang satu lagi ya. Ini ambil dots doang. Dapatkan si V-nya, VAB-nya. Nah, terakhir kita gunakan superposisi ya. Kita jumlahkan aja hasilnya. V di sini sama V di sini. Nanti dapat si Thevenin-nya. Oke? Nah, kemudian kalau ini rangkaian pengganti Thevenin itu adalah yang ini ya. Jadi awal jam kayak gini, kita ubah jadi benar seperti ini. Sebagai VTH, RTH itu. Jadi cuma VTH sama RTH. Terus sambungin kita di A sama B, sambungin sama si RL. Nah, sisanya ini adalah elektronika dasar itu ya. Arus, tegangan, daya gitu ya. Oke? Nah, terakhir dengan op-amp ini ya. Kalau op-amp sih tadi aku sebutin, kalau pada 2 input ini ya, kan ada bagian negatif sama positif ya. Di sini tegangannya sama tegangannya. Berarti sini VB sama dengan VI itu ya, sama tegangannya. Kemudian di sini arusnya nggak ada pada input ya. Jadi nggak ada arusnya masuk pada inputnya. Oke? Sehingga makanya di sini kalau ada sumber tegangan, arusnya jadinya adalah ngelewatin sini ya, ngelewatin si op-amp ya. Ini juga sama ya. Jadi dia ngelawatin op-amp si arusnya. Nah, ini adalah analisis dari arus. Arus itu apa? Beda tegangan bagi dengan hambatannya gitu ya. Oke, seperti itu. Selesai untuk soal ini. Oke, ini untuk materi hari ini secara keseluruhan mungkin ada tanya terlebih dahulu. Oke, mungkin aman aja berarti ya. Oke, kalau nggak ada ya udah mungkin aku cukup berarti buat hari ini ya. Oke, ya makasih teman-teman yang udah hadir ya untuk hari ini. Nanti aku bahas juga catatannya. Oke, semangat buat ujiannya. Oke, selamat malam. Makasih ya, Kak. Yo, Terima kasih, Kak.